Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas ya. Kali ini kita lanjutkan edisi ketiga Kuat Dicecar ya. For the time being namanya pokoknya Kuat Dicecar. Kuliah akal sehat, dialog cerdas cara Refli. Atau cara Rocky juga boleh. Di depan saya ada orang yang paling berbahaya yang hari-hari terakhir ini dilaporkan kepada pengadilan dunia dan akhirat mungkin. Bung Rocky Gerung. Selamat malam, Bung. Hah? Oke. Jumpa lagi di tengah malam. Oke. Tadi pasti gebrak-gebrak tadi nggak ada suaranya. Mana dia? Coba dia. Oke, sekarang bagus suaranya. Sekarang bagus. Iya. Karena kita live Zoom, kadang-kadang memang kalau tidak firm kita ngomong itu sering terpotong, walaupun nggak banyak, karena frekuensi yang barangkali ada. Kadang-kadang kan sinyal kekuasaan terlalu kuat, sehingga civil society agak lemah jadinya. Atau sebaliknya, sinyal civil society menguat, sinyal kekuasaan yang melemah. Jadi kalau Bung Rocky melihat hari-hari akhir ini sinyal mana yang menguat dan mana yang melemah? Yang menguat sinyal kedunguan. Kalau masyarakat sipil selalu memberi dissenting opinion terhadap kekuasaan. Karena memang kita ditakdirkan untuk beri dissenting opinion. Nah, dissenting itu yang sering kali dilaporkan. Tapi Presiden udah tegur sebetulnya secara implisit, janganlah lapor-laporan itu kira-kira. Jadi itu Presiden paham apa yang kita bicarakan. Oke, jadi secara filosofis biar orang paham bahwa kita mengambil posisi dissenting opinion, berbeda pendapat itu bukan karena kedengkian dan kedunguan. Karena peran kewargaan, ya. Betul. Kalau dalam hukum kita playing a devil's advocate. Oke. Buat menguji dalil-dalil kekuasaan yang seringkali memang sekedar diedarkan dalil itu dan nggak ada intinya, tapi kemudian dianggap sebagai hal yang hebat gitu. Padahal kekuasaan itu selalu memproduksi narasi yang kadang-kadang nggak ada poinnya, hanya ingin supaya jadi headline. Nah itu bahayanya kalau kekuasaan itu terhipnosis dengan citra dirinya sendiri itu. Bang Rocky, kelihatannya suaranya nggak mulus-mulus amat tuh Bang Rocky. Mungkin terlalu jauh itu. Memang kalau terlalu jauh dari sini masalah memang. Kalau segini cukup nih. Ya, kalau terlalu dekat dengan sinyal itu biasanya sukar objektif. Karena banyak teman Bang Rocky dikirim kepada sinyal kekuasaan, ternyata tersedot. Tersedot ya, dengan arus kekuasaan. Yang mudah disedot itu mereka yang rapuh. Kalau dia kokoh kuat dia nggak mungkin tersedot kan. Nah keadaan-keadaan semacam ini bikin kita menganggap bahwa mereka yang pernah kita utus ke kekuasaan, akhirnya dia cari suaka di situ tuh. Bukannya dia cari gara-gara, dia bikin suaka tuh kan, itu konyolnya. Kalau jadi suaka, kalau cari suaka saja mending. Itu orang yang berdiam diri. Ini malah jadi tameng di depan. Begitu kita ingin mengkritik kekuasaan, kita bingung. Yang kita lihat loh, kok itu orang-orang yang kemarin berdiri di society semua. Ya kan, dulu kita utus mereka supaya diam-diam kita setujui. Kalian masuklah ke istana. Ubah mental istana. Tunjukkan bahwa dalil civil society, dalil civilian value itu mestinya setiap hari keluar dari mulut kabinet. Ternyata nggak ada satupun yang berani untuk bertatapan dengan petinggi-petinggi di situ kan. Jadi masyarakat sipil yang tadinya aktivis sekarang jadi pasifis. Jadi jalan buntu demokrasi itu sering terjadi karena justru mereka yang paham tentang nilai demokrasi akhirnya begitu sampai di kekuasaan tadi berubah jadi juru bicara doang gitu. Jadi humasnya KSP jadi humasnya Islam. Kedua, kadang-kadang saya merasa kok ada juga pandangan-pandangan yang irasional yang sebenarnya jauh sekali dari mainstream berpikir
demokratik. Jadi malah kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan represif juga terhadap pikiran-pikiran kritis society begitu. Itu karena kan kapasitas otak dan kapasitas batin. Kalau dia kurang itu pasti jadi pengecut kan. Jadi kepengecutan itu datang dari ketidakmampuan untuk mencerna konsep secara abstrak dan ketidakinginan untuk memberi pemahaman baru pada publik. Jadi kalau dia nggak berdiam diri, dia jadi pengecut aja. Nah, ini masalahnya selalu mereka yang dihisap oleh kekuasaan akhirnya berubah menjadi sampah aja di situ kan. Kan mestinya dia jadi deterjen untuk nyuci otak kekuasaan, tapi akhirnya dia sendiri cuman tersisa busanya aja tuh dan berbusa-busa, tapi nggak ada efeknya. Padahal semuanya itu datang dari pusat-pusat masyarakat sipil, dididik untuk mempertahankan hak asasi manusia, akhirnya jadi kacau. Dididik untuk mempertahankan, melindungi, dan memproteksi hak asasi manusia, termasuk juga pemberantasan korupsi kan? Tetapi nggak bunyi dua-duanya sepertinya. Karena secara moral dia kalah itu, secara mental dia lumpuh, secara intelektual dia kurang. Jadi seluruh yang masuk ke sana itu kaum mediocre aja sebetulnya kan. Baru sekarang kita tahu bahwa ini adalah the community of the mediocre itu. Oke. Kenapa begitu? Karena saya ini menjelang Desember ini ya, itu memang banyak hari-hari penting memang. Tadi saya pengen nanti Bung Rocky komentari 212 yang tidak diperbolehkan, padahal peaceful. Tapi jangan lupa hari ini kan hari tanggal 5 Desember. 6 Desember, 7 Desember itu hari yang luar biasa tahun lalu. Dan 25 tahun lalu juga hari yang luar biasa, karena itu pesta perak perkawinan saya 7 Desember itu. Jangan ingatin soal perkawinan. Itu diskriminatif. Tanggal 8 Desember itu hari ulang tahun Zainal Arifin Mochtar. Wah, itu. Tanggal 9 Desember hari hak asasi manusia. Hari anti korupsi sedunia. Ya. 10 Desember hari hak asasi manusia. 11 Desember hari jadi Denny Indrayana. Itu yang disebut tadi itu satu dapil tuh. Satu dapil. Tetapi memang mereka sedang mengadvokasi dua isu ya. Isu tentang illegal mining dan isu tentang korupsi secara umum. Nah, saya ingin memulai pada isu yang paling ramai di pekan ini adalah ditolaknya, walaupun orang mengatakan izin, tapi saya tetap tidak setuju izin ya, karena ini kan penyampaian pendapat umum ya. Tapi intinya adalah ya semacam ada larangan terhadap unjuk rasa atau berkumpulnya kelompok 212. Saya bingung mengatakan kelompok 212 atau yang mana, tapi intinya adalah reuni 212 itu dihalang-halangi walaupun mereka menjamin akan berlangsung secara aman dan damai, dan ternyata walaupun ada penghalang-halangan tetap aman dan damai juga walaupun mereka lakukan itu di pinggiran-pinggiran Tanah Abang, di Jalan Kiai Wahid Hashim karena tidak bisa masuk Patung Kuda, apalagi Monas atau apalagi Istana. Silakan Bang Rocky, dalam perspektif demokrasinya ini gejala apa? Demokrasi dan konstitusi tentunya. 212 itu bukan sekedar kumpulan orang, dia adalah kumpulan pikiran untuk menguji legitimasi kekuasaan pada waktu itu. Dan karena dia adalah kumpulan pikiran, maka dia akan terus-menerus menghasilkan ulang pikiran. Pikiran itu nggak mungkin dikendalikan, karena semakin dikendalikan pikiran itu makin tajam tuh. Jadi kalau ada reuni itu bukan reuni massa sebetulnya, itu reuni ide itu. Jadi orang yang punya ide pasti ingin bertemu dengan ide. Nah, kekuasaan melihat 212 sebagai massa, itu salahnya kan. Padahal sebetulnya di belakang ide 212 itu adalah soal kesetaraan warga negara, yang adalah kasus Ahok pada waktu itu dan dianggap kok Ahok dapat keistimewaan segala macam tuh. Tapi itu udah selesai.
Sehingga orang tinggal ingat 212 itu adalah gerakan etis, bukan gerakan politis. Nah, kekuasaan kenapa takut pada gerakan etis? Itu kan semacam upaya untuk mengingatkan bangsa bahwa bila terjadi ketidakadilan, maka akan ada protes massal gitu kan. Nah, sekarang masih ada ketidakadilan, karena itu bereuni di Monas itu sebetulnya adalah hal yang biasa aja tuh, sebagai monumen untuk mengingat bahwa pernah ada ketidakadilan. Dan sekarang orang tetap lihat ada ketidakadilan pada Habib Rizik, ada ketidakadilan pada ustadz-ustadz. Jadi ide 212 itu tetap relevan karena masih ada kondisi ketidakadilan itu. Jadi hal yang betul-betul wilayah batin kita tuh digugat kalau 212 dilarang untuk bereuni itu. Karena alasannya adalah kerumunan itu. Nah, Pak Jokowi setiap hari datang ke daerah itu juga menimbulkan kerumunan. Erick Thohir datang ke toilet juga menimbulkan kerumunan di medsos. Dan kita datang ke ATM juga memunculkan kerumunan, ya. Ya. Jadi soal-soal begitu tuh yang sebetulnya hal yang recehan itu, tapi karena dianggap takut 212 itu membesar, dia memang udah besar itu. Dan semua orang itu yang pro pada kesetaraan manusia itu bukan sekedar berkumpul di 212, di tempat lain juga sama. Jadi udah terhubung sebetulnya mereka yang berupaya untuk mengingatkan pada rejim bahwa kekuasaan itu terlalu arogan. Nah, arogansi itu yang makin lama makin ditampilkan. Dengan melarang 212, maka diingatkan lagi, atau kita teringat lagi bahwa itu adalah satu peristiwa yang sengaja hendak diabaikan. Padahal itu pelajaran politik besar tuh, bahwa ada sebuah kelompok yang terbakar rasa keadilannya lalu berdemo di Monas. Itu ada demo yang besar sekali tuh. Nggak mungkin itu dihilangkan dari Bang Rocky ya. Kalau Anda orang Indonesia ke luar negeri misalnya harus menceritakan fenomena 212 ini, Anda merasa bangga nggak bahwa demokrasi itu flourish, atau Anda merasa wah di negara kami masih begitu tahap demokrasinya? Untuk saya melihat 212 dari perspektif masanya ya, bukan dari perspektif penguasanya, dari perspektif masanya. Ya, 212 itu adalah betul-betul memperlihatkan bagaimana orang Indonesia bisa mengajukan protes dengan tertib. Kan nggak ada yang merusak pada waktu itu kan. Jadi ketakutan pemerintah melihat masa itu sebetulnya ketakutan karena menganggap masa itu akan merusak. Jadi masa yang dituntun dengan pikiran pasti nggak merusak. Masa yang dituntun dengan ambisi itu yang merusak. Jadi masyarakat internasional juga menilai bahwa itu demokrasinya bagus banget. Dan belum pernah ada dalam sejarah sekumpulan orang sebanyak itu tuh bisa ditertibkan oleh kepemimpinan. Di situ kita menilai bahwa ada kepemimpinan tuh. Bang Rocky, satu isu yang juga diusung oleh 212 ini selain soal tadi keadilan ya, atau ketidakadilan yang terjadi kepada beberapa orang, juga ganyang korupsi atau ganyang koruptor. Itu yang tagline-nya. Anda lihat makin kuat nggak ya relevansinya ketika kemudian orang ribut PCR dan lain sebagainya, tiba-tiba kelompok 212 muncul dengan isu ganyang koruptor, ya makin dilarang. Iya, karena dianggap 212 kok jadi luas cara menarasikan. Dulu cuma soal akidah itu, sekarang ada soal yang menyangkut keadilan sosial tuh, bahkan langsung dihubungkan dengan merosotnya bangsa karena korupsi itu. Jadi sebetulnya kalau kita sambungkan, ini bukan gerakan Islam, ini gerakan untuk membersihkan Indonesia tuh. Jadi pemerintah mesti lihat versi itu, bahwa 212 telah tumbuh menjadi gerakan sosial tuh. Bukan sekedar soal Ahok, tapi betul-betul dia udah jadi monumen untuk pemberantasan korupsi, monumen untuk keadilan sosial tuh. Karena itu 212 itu nggak mungkin lagi sekedar dilihat sebagai kumpulan 2-3 orang yang anti pemerintah. Begitu banyak masyarakat yang akhirnya mengidentifikasikan diri secara diam-diam dengan seluruh proyek 212 kan itu kan. Kalau saya bilang saya 212, Anda kan bukan Muslim memang, tapi saya anti korupsi. Kan itu sama aja kan menyebutkan itu kan. Ya, saya berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan mau berjuang untuk pemberantasan korupsi. Maka saya 212 juga.
Bang Rocky ya, kalau Anda menjadi katakanlah ini dua pihak ya, pemerintah dulu, pemerintah ya, kalau Anda menjadi penguasa atau pemerintah, apa yang Anda akan lakukan terhadap kelompok 212 ini dengan potensi bahwa tiap tahun akan begini terus kelompok ini? Apa yang Anda akan lakukan kalau Anda menjadi penguasa? Yang tak Anda mungkin menjadi penguasa yang mimpi bangun hari ini, ya bangun dari mimpi hari ini, atau mungkin penguasa yang akan datang begitu. Ya, saya sebutin aja bahwa 2 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional, yaitu untuk memperingati hari kewarganegaraan. Jadi nggak ada demo, tapi tetap dia jadi monumen kan. Kan kalau kita resmikan 212 itu setiap 2 Desember kita mengingat hari kewarganegaraan Indonesia itu. Maka hilang aspek teologinya kan. Jadi pemerintah mesti mampu untuk menemukan simbol baru. Supaya 212 itu cerdas, ya? secara cerdas dan cerdik. Ya. Supaya 212 itu tidak lagi diingat sebagai simbol perlawanan Islam. Ini simbol perlawanan ketidakadilan. Karena itu saya usulkan tanggal 2 Desember dijadikan sebagai hari kewarganegaraan itu. Atau hari pulihnya hak-hak warga negara. Kira-kira begitu, apapun namanya. Supaya dia betul-betul menjadi peringatan peristiwa yang nasionalistis itu. Bukan sekedar temanya agama. Dan jangan lupa keesokan harinya tanggal 3 Desember itu adalah Hari Disabilitas Internasional. Karena kemarin saya dan Noval menjadi pembicara di kegiatan HDI itu di Masjid Istiqlal ya. Jadi pembicaranya Refli Harun dan Noval Fikri. Jadi sobat era sekalian, dua-duanya pernah berdiskusi dengan saya. Ya itu. Cuma rupanya Bung Rocky agak sulit menghadapi Noval Fikri karena Novel levelnya terlalu tinggi. Novel mampu karena level puisi dan karena level Novel tuh level langit soalnya, ya kan? Kalau Bung Rocky levelnya masih bumi. Ayahnya Novel masih bumi juga. Iya, tuh saya kagum itu kemampuan Novel pada waktu itu. Dia tiba-tiba bikin puisi dan saya tersendat-sendat untuk mengejar abstraksinya si Novel itu kan. Jadi saya pada waktu itu yang mengalami disabilitas sebetulnya. Karena tidak bisa, kan itu juga intinya kan kalau disebut disabilitas, ya iya itu dalam satu aspek, tapi aspek lain Novel justru ability-nya itu tinggi sekali itu karena reaksinya selalu cepat. Gitu. Oke, tapi jangan banyak-banyak introduction ini nanti dibilang wah saya lagi curhat masalah keluarga ini. Bung Rocky, kalau Anda jadi masa 212 ya, apa yang akan Anda lakukan hari ini dan tahun-tahun ke depan? Ini adalah potensi yang luar biasa yang rasanya sayang kalau spiritnya tidak dijaga ya, begitu. Ya, saya akan tetap perluas isu ini. Saya perluas ke anti korupsi, pergi pada kesetaraan manusia, gender equality. Jadi 212 ini semacam kurikulum yang bisa diisi atau dilengkapi dengan isu-isu today's issues dengan potensi kita untuk menghidupkan kembali wacana demokrasi Indonesia kan. Karena itu sebetulnya ya jangan dilarang. Biarkan 212 berevolusi secara natural, menemukan hakikatnya, berhadapan dengan kenyataan buruk bangsa ini kan. Dan itu bisa menjadikan 212 itu bukan sekedar simbol umat Islam, tapi simbol kebangkitan hak-hak demokrasi. Jadi pemerintah mestinya lakukan sesuatu, mengkontain, tapi sekaligus memberi nilai baru kan. Kan begitu kecerdasannya tuh. Kalau pemerintah reaktif, 212 mengental terus sebagai kekuatan Islam aja tuh. Padahal begitu banyak orang yang ikut di peristiwa 212 yang bukan Muslim, karena ingin agar supaya ada keadilan sosial. Mak Menteng itu juga banyak yang ikut 212 waktu itu kan, yang datang dari komunitas yang betul-betul tahu bahwa inti pikiran 212 itu adalah justice. Yang memang pada waktu itu simbol agamanya kuat. Tapi kalau pemerintah justru mengecilkan sekedar pada simbol agama, dia akan mengalami kristalisasi kemudian menjadi sangat eksklusif. Jadi biarkan dia menjadi inklusif justru dengan memasukkan unsur-unsur lain selain simbol-simbol keagamaan. Itu yang saya inginkan. Dan yang diinginkan oleh Refli Harun dan diinginkan oleh Novel. Iya pasti. Rocky.
Bang dan Bung itu harus, kalau saya bilang kalau Bang levelnya cuma gubernur DKI atau gubernur yang pakai bank. Tapi kalau Bung levelnya adalah calon presiden. Karena itu saya Ada panggil Bung. juga, bisa juga calon narapidana. Bung Rocky ya. Uh, Minggu ini, pekan-pekan ini kembali menguat tuntutan untuk menghilangkan presidensial threshold. Jadi kemarin itu ada diskusi ya di antara tokoh-tokoh dan menggemakan kembali perlunya dihilangkan presidensial threshold. Saya tadi dihubungi kelompok namanya netizen apa gitu ya, yang biasa berdiskusi melalui platform media sosial, tapi serius, itu juga ingin mengajukan permohonan. Beberapa elit juga ingin mengajukan permohonan, emak-emak begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Karena kritik saya kemarin-kemarin, termasuk autokritik saya, begitu kita menyebut presidensial threshold, kok banyak orang nggak paham, terutama massa, dengan kaitannya dengan masa depan atau katakanlah nasib demokrasi kita ke depan. Silakan Bung Rocky, dan harapannya kemana ini barang harus kita gedor begitu. Beberapa hari lalu saya secara lagi ngopi terus datang sekelompok anak muda milenial itu nanya ke saya, apa sih itu presidential threshold itu kan. Lalu saya terangkan dan mereka menganggap bahwa itu memang ide bagus karena kami ingin agar supaya tidak ada batas partisipasi politik. Jadi bayangkan anak-anak SMA ini juga akhirnya tahu kepentingan kita dengan presidential threshold itu untuk membatalkan itu. Itu adalah juga pikiran milenial. Itu saya kagum betul. Bukan sekedar pakar hukum ternyata yang peduli isu ini. Isu ini sudah masuk sampai ke taraf pembicaraan anak-anak milenials bahwa Indonesia gagal karena pakai presidential threshold. Bagi mereka ngapain sih mesti pakai presidential threshold? Mereka bilang begini, kalau kami, Bang Rocky, dia juga panggil saya Bang, anak-anak muda ini. Kalau kami mau bikin partai milenials, kami mau langsung ikut pemilihan presiden. Nggak perlu ditunggu lagi tahun depan. Kami mesti buktikan ikut presidensial threshold. Jadi mereka justru yang ingin agar supaya direct demokrasi ini betul-betul dilakukan aja sekarang kan. Jadi itu pentingnya kalau kita ketemu anggota DPR, mungkin anggota DPR kaget-kaget. Bahwa justru pemilih muda ini atau calon pemilih baru di 2024 yang menghendaki presidensial threshold itu nol. Ini kan satu upacara baru di dalam politik kita. Bahwa inspektur upacaranya adalah millennials yang memerintahkan supaya presidensial threshold nol. Nah, mereka ingin menghilangkan itu. Mereka nggak ingin menghilangkan presiden. Hanya threshold ya. Thresholdnya yang mereka ingin hilangkan. Ya, dan itu masuk akal ya, betul kan? Jadi Bung Rocky ya, kita tahulah bahwa presidensial threshold diterapkan memang dalam rangka hal yang buruk sebenarnya, walaupun di wajah depannya kelihatan baik ya kan, memperkuat sistem presidensil ya kan, bahwa yang namanya presiden harus punya dukungan, yang akhirnya terbukti semua klaim itu tidak benar semua. Intinya adalah bagaimana cara mudah dan murah ya untuk memenangkan kontestasi presiden dengan menjamin bahwa lawan Anda cuma satu saja agar terjadi pilpres, karena kalau calon tunggal belum bisa karena nggak boleh borong semua. Nah sekarang di depan kita Bung Rocky ada DPR yang bisa mengubah itu, ada MK yang bisa mengubah itu, dan saya tidak menyebutkan yang ketiga karena yang ketiga bisa bisa ekstra nantinya. Tapi yang dua ini aja. Anda mau masuk jurusan yang mana? Dengan realisme, dengan realitas yang ada. Sebetulnya kita masih memberi benefit of the doubt bagi anggota DPR maupun Mahkamah Konstitusi untuk memperlihatkan bahwa mereka itu adalah promotor demokrasi itu. Kalau itu mereka lakukan, orang akan anggap bahwa Indonesia kendati ada di pintu kebangkrutan secara moral, secara demokrasi. Tapi kalau presidensial threshold dihilangkan atas inisiatif DPR ya dengan segala macam cara, atau kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil ide judicial activism dan menerima
keterangan-keterangan yang pernah disodorkan, tapi kemudian ada novum, ada hal baru yang bisa kita ajukan. Jadi mestinya pembicaraan semacam ini juga didengar oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita akan tetap terus untuk mempersoalkan presidensial threshold ini. Karena dia bukan sekedar soal teknis, dia adalah inti dari demokrasi dan inti dari sistem presidensialistik. Jadi Mahkamah Konstitusi harus memantau Refli Harun, Uceng, segala macam itu, Bivitri, karena sistem ketatanegaraan kita harus juga ditopang oleh kemampuan argumentasi akademis tuh. Jadi sebetulnya kemampuan kita ini yang ingin kita promosikan pada publik. Bahwa kita tidak ingin mengambil keuntungan dari presidensial threshold yang kita buat 0 itu. Kita ingin justru menambahkan bagian baru pada millennials tadi supaya mereka percaya bahwa kompetisi itu betul-betul fair. Kalau buat kita mungkin kita anggap ya udahlah itu masanya udah habis buat kita. Tapi tadi millennials yang bertemu saya, mereka ingin kompetisi fair. Jadi jangan ada barrier to entry. Nah, presidential threshold itu ada barrier to entry. Dan itu buruk bagi kekuasaan. Dalam bisnis juga kan buruk kalau ada barrier to entry. Jadi bagian ini yang ingin kita perkuat terus. Kita jadikan ini gerakan nasional anti presidential threshold. Dan saya kira makin tumbuh kesadaran itu. Saya kira DPD udah bagus. Beberapa partai yang tadinya juga masih ragu-ragu seperti PKS dan Demokrat. Saya bertemu dengan beberapa pengurusnya dan menganggap oke, kita akan berjuang untuk presidential threshold. Jadi ini berita baik bukan buat kita, tapi buat demokrasi secara umum. Iya, artinya Sobat Era sekalian ya, bagi Refli Harun dan Rocky Gerung, kalau presidensial threshold-nya 0, itu paling untung secara rohani saja. Secara material enggak. Ya. Karena kita kemudian merasa paling tidak ikut berjasa dalam memperjuangkan demokrasi kita ya, demokrasi elektoral yang jauh lebih fair. Dan barangkali mudah-mudahan dari pintu sana yang 0% itu bisa muncul pemimpin-pemimpin yang kira-kira jauh lebih apa ya? Lebih baik mungkin ya. Ya, jauh lebih bermutu lah. Kan begitu banyak pemimpin di daerah, juga tokoh-tokoh akademis daerah yang ingin menguji kemampuan dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di baleho gitu kan. Karena kalau dinolkan itu begitu banyak potensi kita untuk compete. Saya mau jadi calon presiden, Refli Harun mau jadi calon presiden. Tetapi keinginan itu semacam angan-angan aja, karena terantuk pada langit-langit kaca gitu, glass ceiling gitu, yang kita cuma bisa lihat ada kompetisi, padahal sebetulnya itu palsu tuh. Jadi betul-betul kita ingin agar sebuah Mahkamah Konstitusi itu ambil inisiatif untuk melakukan terobosan itu, dan kita akan paksa itu secara akademis dan secara argumen. Oke, Bang Rocky. Ya. Berarti saya akan menagih Anda untuk berpartisipasi dalam 2 area. Kalau saya dalam 1 area, mungkin saya akan berpartisipasi sebagai seorang lawyer nanti di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan kembali. Nah, Anda saya harap berpartisipasi either sebagai nanti ahli atau sebagai pemohon. Tapi kalau sebagai pemohon, Anda kan cuma menyerahkan tanda tangan dan fotokopi KTP, selesai. Karena itu Anda harus menjadi ahli yang bisa menerangkan dari sisi akal sehat kenapa presidensial threshold harus dihilangkan berdasarkan current situation. Kan kira-kira begitu. Betul. Karena kalau saya udah siapkan. Yang kemarin, ya. Saya udah siapkan PowerPoint, saya udah siapkan grafik-grafik, referensi segala macam itu. Karena sebetulnya kita ingin bagian ini kita selesaikan tahun inilah, supaya nggak ada lagi semacam pekerjaan rumah untuk mereka, untuk elit di depan kan. Karena ini gangguan pencernaan politik kita diganggu oleh threshold ini itu. Itu nggak benernya tuh. Bayangkan misalnya nanti kalau dia dibatalkan lagi oleh MK, orang frustrasi dan energi untuk berkompetisi hilang. Keinginan untuk membersihkan negeri ini tuh ya kita ragu-ragu lagi akhirnya kan. Jadi cuman ini sebetulnya tuh. Tentu korupsi itu ya termasuk PCR gate tuh kita akan lanjutkan. Tapi itu kan teknis yang bisa berubah-ubah tuh. Soal korupsi itu nanti ada kasus lain. Tapi soal presidential threshold itu mesti jadi konvensi ketatanegaraan.
Bu, presidential threshold itu adalah temuan paling bagus dari demokrasi, karena itu dia mesti kita jadikan konvensi, kalaupun belum bisa dijadikan dasar keputusan legal, tapi secara manusia beradab itu ingin ada kompetisi yang betul-betul tidak terhalang. Nah, threshold itu kan menghalangi niat orang untuk saling menguji itu. Jadi intinya, inti etisnya kita kenali, dan karena itu semua yang merasa terganggu, mari kita sama-sama perbanyak judicial review itu dari semua daerah. Kan semua bisa lakukan judicial review kan, minta judicial review. Bila misalnya 100, 200, 300, 1000 judicial saya bayangkan review. Misalnya Muhammadiyah itu punya kira-kira 200 universitas. Itu bisa bikin 200. Demikian juga LSM di Indonesia mungkin ada 500. Ya udah 700. Jadi ribuan dalil bisa kita ajukan supaya Mahkamah Konstitusi betul-betul dia ini serius betul. Jadi gerakan ini akan kita pelopori supaya kita bisa jumpalitan dengan konsep ini. Ya, saudara sekalian, intinya adalah kesempatan ini juga saya dan Bang Rocky ingin mengkampanyekan, ayo kita tolak sama-sama presidensial threshold, salam 0%, dan nanti jalannya kita geruduk MK rame-rame. Yes. Dan ajukan permohonan sebanyak-banyaknya. Tidak usah saling tunggu, duluan saja. Pokoknya kita bertemu di jalan, bila perlu kita bertemu di Tanah Abang. Sama-sama mau mengajukan permohonan, ada 700 pihak. Karena Tanah Abang MK sudah dekat itu berarti. Bang Rocky, saya ingin bergerak lagi isu, tapi gini, untuk presidensial threshold, itulah yang saya katakan tadi, kadang-kadang teori demokrasi yang paling sederhana pun bisa dibuat muter-muter oleh orang yang punya kepentingan, yaitu contohnya presidensial threshold. Dan kadang-kadang orang yang tiba-tiba dulu champion demokrasi, memperjuangkan demokrasi, bahkan bisa masuk penjara, kira-kira begitu, tiba-tiba menjadi orang yang seperti kehilangan rasionalitas ketika ngomong tentang pentingnya presidensial threshold dalam politik Indonesia. Gimana, Bung, melihatnya? Itu artinya otaknya tuh turun 2 meter dari kepala ke arah dengkul, kan? Gampangnya begitu. Kita lihat sinyal itu kan. Jadi sekali lagi kita jadikan ini sebagai langkah etis bahwa Indonesia itu beradab, demokrasi kita itu beradab. Dan tanda dari peradaban adalah kesetaraan partisipasi. Nah, kalau ada threshold berarti tidak ada kesetaraan partisipasi itu. Cuma itu sebetulnya himbauan kita tuh. Ya, kita bisa bikin satire segala macam, kita bisa duel argumen segala macam, teori kita bisa taruh di situ. Tapi kita ingin agar supaya Mahkamah Konstitusi mengerti bahwa ini adalah gerakan etis. Kalau dia sekedar gerakan hukum, ya kita bermain-main dalil aja di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita bungkus ini sebagai upaya untuk betul-betul memurnikan demokrasi kita tuh, dengan jujur pada sistem presidensialisme itu. Jadi ini soal yang kecil yang bisa dibaca oleh mata akademis para hakim yang pintar itu, dan bisa diluruskan secara lebih tegas oleh DPR yang memang mewakili rakyat. Jadi rakyat semua menginginkan presidensial threshold 0. Ngapain DPR menganggap bahwa ini cuma soal teknis itu, ini apa istilahnya itu. Jadi betul-betul di DPR ini tidak mewakili kemampuan rakyat untuk melihat secara jernih. Mereka justru yang bikin kabur pengertian tentang threshold dengan cara menghalang-halangi dan menganggap nanti ada 1000 calon presiden yang ada lalu 1000 kali putaran. Enggak, cuma 2 putaran. Mau 1000 kayak mau 3000 itu tetap nantinya putaran kedua cuma ada 2 kan. Secara teknis agak apa susahnya itu memperlihatkan 2 putaran itu kan. Jadi bagian ini yang demagogi ini yang diedarkan oleh mereka yang takut berkompetisi itu. Nah, intinya takut kompetisi, pengen menang dengan cara mudah ya. Padahal demokrasi harusnya membuka peluang setara kepada warga negara yang punya kemampuan untuk berkompetisi. Bang Rocky, saya akan lompat lagi kepada isu yang ketiga. Menarik ini. Tiba-tiba Presiden Jokowi pidato di depan katakanlah penegak hukum, polisi. Menarik
beberapa kutipan dari pidatonya. Sama mural saja kok takut, ya kan? Saya ini tiap hari dihina. Ada juga kata-kata kok sowan dengan organisasi yang bermasalah dari sisi hukum. Tadi juga Bang Rocky sudah menyebutkan jangan sebentar-bentar lapor. Sekali lagi indeks demokrasi kita turun. Apa yang bisa Bung Rocky baca dari pernyataan-pernyataan itu yang diomongkan secara gamblang dan terlihat Pak Jokowi walaupun berbekal teks tapi matanya ke audiens. Artinya kemarahan itu mudah-mudahan ada wujud dari internalisasi dia. Karena kalau cuma teks kan cuma di mulut, tapi kalau dari hati gesturnya lebih terlihat begitu. Silakan Bang Rocky. Iya, itu artinya mungkin ada latihan berjam-jam Pak Jokowi supaya supaya gesturnya itu terlihat betul-betul serius kan. Tapi nggak ada yang percaya. Ini soalnya kan. Jadi karena Pak Jokowi udah berkali-kali ucapin hal yang sama, lalu orang menganggap ya apa sih itu, marah karena apa sebetulnya tuh. Ingin dapat headline. Mungkin headline-nya udah kurang kalau soal bansos kan udah habis kan paket yang mau dibagi-bagi. Maka Pak Jokowi cari headline baru tuh seolah-olah marah. Oh kita ya bagus aja Pak Jokowi lakukan itu. Tetapi tetap laporan ke polisi itu banyak dan itu sebenarnya agen-agen di dalam istana sendiri kan. Jadi tidak kompatibel lagi antara bahasa tubuh Pak Jokowi yang menghendaki agar supaya ya polisi nggak usah tersinggung. Padahal Pak Sigit sebetulnya dari awal sebelum Pak Jokowi ngomong justru sudah terjadi briefing internal untuk memastikan bahwa hal-hal yang menyangkut sepele itu nggak usah lapor-laporan polisi itu. Jadi Pak Sigit sebetulnya udah bicara lebih dahulu tuh. Nah Pak Jokowi mungkin ingin memperkuat radiogram dari Pak Sigit. Tapi secara keseluruhan percuma Pak Jokowi bilang ya kenapa takut pada mural segala macam itu. Pak Jokowi sendiri nggak mau batalkan presiden threshold kan. Dia nggak mau ngomong soal presidential threshold. Padahal di situ intinya tuh. Jadi mestinya Pak Jokowi itu bicara soal-soal yang mendasar, soal presidensial threshold, bukan nyindir-nyindir soal mural segala macam, itu nggak penting-penting amat. Itu besok juga bisa berubah. Lain kalau kita dengar Pak Jokowi tanpa teks dengan tatapan mata yang tajam bicara ke DPR agar supaya DPR ikut mendukung gerakan masyarakat yang dipimpin oleh Refli Harun untuk menghasilkan presidensial threshold 0. Nah, itu baru bermutu. Gitu. Begitu. Kalau itu Bang Rocky tidak perlu ngomong ke DPR, bisa langsung keluarkan perpu dia. Cukup mengubah satu pasal itu, yaitu pasal 222 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selesai itu barang. Jadi saya bicara tadi jurusan yang ketiga, perpu. Tapi kita akan berpikir bahwa jurusannya ke MK. Tapi kalau seandainya ini di take over oleh istana, oleh teman-teman kita yang sudah di istana, yang sudah hatam sekolah demokrasi di society-nya sesungguhnya, kalau mereka take over itu kan sebenarnya mereka jadi pahlawan sebenarnya. Ya, kita kasih ide pada Pak Jokowi, bikin drama dulu kan. Ngomong di DPR, lalu di ujungnya bilang, kalaupun kalian tidak ingin, saya masih punya satu senjata, itu perpu. Kan begitu kan, supaya jadi headline. Jadi cara gara-gara dulu dengan DPR, supaya kelihatan Pak Jokowi betul-betul paham tentang lika-liku politik gitu. Baru di ujungnya, ancam DPR, bahwa saya presiden, mampu memakai pamungkas itu keluarkan perpu, hal yang biasa dia keluarkan untuk hal-hal yang menguntungkan dia aja tuh. Kalau menguntungkan kompetitor dia, mungkin dia berpikir dua kali kan. Karena ini perpu yang akan menguntungkan kompetitor. Itu soalnya tuh. Tapi kita tunggu keajaiban dari istana. Keajaiban. Jadi bayangkan ya, hajat hidup orang banyak bukan hajat hidup elit, bukan hajat hidup Rocky Gerung, Refli Harun, dan semua yang orang ingin berkompetisi di dalam wilayah politik, ini saja sulit direalisasikan. Padahal kalau presidensial threshold 0, ini rasanya tidak ada yang dirugikan, karena Pak Jokowi sendiri kan tidak bisa nyalon lagi di 2024. Sementara partai seperti PDIP yang sudah dijamin ada golden ticket, itu juga tidak kehilangan haknya, ya kan, untuk mengajukan pasangan calon. Sekarang memang dia punya hak eksklusif karena
sudah lebih dari 20%. Tetapi dia kan tidak hilang haknya. Jadi kalau kita hidup bersama-sama dalam politik kewarganegaraan yang lebih beradab, ya, barangkali kan memberikan kesempatan kepada orang dan kita sama-sama berkompetisi itu jauh lebih membahagiakan daripada kita lari tapi kita start 100 meter di depan. Saya bayangkan bahwa partai besar semacam PDIP sebetulnya diam-diam udah bikin survei internal gitu. Bahwa kalau threshold dihilangkan, calon PDIP itu pasti kalah dengan calon Refli Harun Zainal, kira-kira begitu. Karena suasana udah berlangsung, bahwa orang menganggap bahwa biangnya adalah partai-partai besar ini yang ingin pasang barrier ini, threshold ini, barrier to entry itu kan. Jadi mungkin sekali PDIP juga bikin hitungan bahwa dia pasti kalah dengan kompetitor kalau dinolkan barrier itu, thresholdnya dinolkan. Demikian juga Golkar sebetulnya kan, karena memang ada calon di situ kan. Kan kalau PDIP maju calonnya siapa? Itu. Kalau Golkar maju calonnya siapa? Wong partainya memang dapat surveinya di atas 10-15% itu, seolah-olah itu tiketnya tuh. Begitu ditaruh calonnya itu drop semua itu. Calon-calon yang ada di baliho itu cuma 0,0 sekian persen semua itu. Itu pun udah di margin of error-nya udah dikasih ke mereka tuh. Margin of error-nya dikasih. Dengan margin of error, tambah error lainnya katanya bisa sampai 8% tuh perbedaan, bahkan belasan persen. Saya pernah baca katanya, sampai 18% kalau dihitung. Saking errornya survei RP. Polster begitu ketakutannya justru di situ tuh. Kalau dia berani kan ya PDIP kasih aja konferensi pers. Oke, kami partai yang kuat, kami tahu legitimasinya besar dan kami punya captive market, karena itu kami dinolkan pun kami bersedia untuk bertarung. Coba itu diucapkan. Kalau memang betul-betul partai besar dan berkualitas, ucapin itu. Golkar juga coba ucapin itu. Kan itu yang kita tunggu. Kalau mereka bilang mereka bonafide, ya udah bikin parameter yang jujur aja kan. Apa yang ditakutin? Kalau cuma kompetisi dengan 0% itu dia udah pasti menang. Jadi ini soalnya tuh. Jadi secara etis sebetulnya ini partai-partai yang pengecut itu. Tar doang tapi nggak berani tarung. Oke. Jadi rupanya Bung Rocky tidak terlalu tertarik juga untuk melihat bagaimana psikologi presiden ngomong soal yang 3 hal tadi ya. Jangan takut hanya sama moral aja, takut saya biasa dihina. Itu kenapa? Itu lebih pada apa? Fenomena seperti itu. Ya itu cuma mau cari panggung aja tuh supaya kelihatannya presiden paham tentang demokrasi. Kan intinya dengan menyebut itu presiden mau bilang demokrasi itu nggak boleh lapor-laporan. Betul, nggak boleh takut pada moral. Tapi orang bilang lebih jauh lagi, presiden demokrasi itu nggak boleh takut pada threshold gitu, pada threshold 0 kan begitu kan. Jadi orang akan tagih maksimalnya apa presiden. Kalau cuma sekedar soal-soal remeh-temeh itu, sementara Anda sendiri takut bersaing, kan presiden takut bersaing kan. Kalau presiden berani bersaing, dengan threshold itu supaya keterangan presiden tentang 3 hal tadi itu masuk akal. Jadi nggak kompatibel antara ide besar dan recehan-recehan yang sedang dikritik oleh presiden. Dan dia punya equipment ya, punya tools untuk hilangkan itu. Iya, aparatusnya ada kok. Iya, dia tidak membutuhkan endorsement orang lain untuk mengeluarkan perpu itu. Jadi mestinya presiden kasih contoh, saudara-saudara, saya keluarkan perpu untuk membatalkan presidential threshold. Karena itu sekarang atas dasar kesetaraan kompetisi, jangan lagi ada lapor-melapor, jangan lagi takut pada kritik. Itu baru masuk akal. Tapi ujungnya kan dia nggak mau ambil risikonya. Dia tetap merasa aman kalau pasang threshold. Nah di situ kemunafikannya tuh. Karena kalau ada threshold, ruang gelap kompetisi itu masih membuat elit-elit itu jauh lebih powerful gitu ya. Karena itu. Close door meetingnya lebih akan banyak begitu. Ya itu yang terjadi kalau ada threshold adalah black market of power. Dan bisa jadi walaupun sudah pakai baju putih ya, saat-saat terakhir bisa berubah juga gitu ya, walaupun sudah pakai. Ya karena oportunisme itu menuntun politisasi itu.
Bung Rocky, kalau begitu saya akan bergerak ke tempat lain karena Anda rupanya melihat itu hanya soal yang secondary ya. Anda kan bahasanya recehan, saya bilang secondary bukan primary. Primary-nya adalah berani nggak Presiden Jokowi menghapuskan presidensial threshold, dan barangkali di sini kita akan sama mengucapkan salam 0%, ya kan, kira-kira begitu ya. Tapi kita akan tunggu soal seperti itu. Nah, yang menarik ngeri-ngeri sedap adalah kebiasaan presiden bahwa nanti Rabu Pahing ini katanya, Rabu Pahing atau Rabu Legi ya, itu akan ada reshuffle. Dan kita tahu bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini reshuffle sudah diadakan tahun lalu. Desember juga meleset prediksi Refli Harun, karena waktu tahun 2019 saya mengatakan reshuffle tidak sampai 1 tahun. Ternyata lebih dari 1 tahun sedikit. 1 tahun itu jatuh temponya kan 20 Oktober. Tapi ternyata Desember baru reshuffle. Kita tahu beberapa reshuffle dilakukan cukup signifikan, Sandiaga Uno masuk ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa posisi, ada penambahan wakil menteri. Sekarang akan ada reshuffle lagi konon katanya untuk mengakomodir paling tidak 4. Kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Ngapain ikut pemerintahan kalau nggak dapat kuenya, kan kira-kira begitu. Lalu orang mengatakan siapa yang sebaiknya digusur? Ada yang mengatakan mungkin kaum profesional, dalam tanda kutip profesionalnya digusur, yang tidak punya cantolan partai politik, atau bagaimana? Bagaimana Bung Rocky melihat isu reshuffle ini? Ya, ini kan kalau kita main kartu, kita shuffle itu, kita kocok lagi itu. Ya, kartu yang sama tuh. Tapi dalam politik reshuffle artinya pakai kartu lain, bukan kartu yang sama dikocok ulang. Kartu yang sama dikocok ulang yang keluarnya itu juga kan. Reshuffle isinya masih Golkar, reshuffle isinya masih kan presiden akan minta dari partai untuk mengisi mereka yang akan disingkirkan. Maka partai akan kirim orang yang sama juga. Samanya maksudnya kualitasnya sama juga. Kan kita lihat seluruh isi partai kualitasnya sama. Lain kalau presiden bilang saya mau reshuffle dan tidak memakai parameter partai. Nah itu baru namanya reshuffle. Dia juga nggak punya stok kan. Presiden nggak punya stok. Begitu banyak rektor di daerah yang atau dekan yang mampu untuk mengisi kabinet, tapi presiden nggak kenal. Jadi sebetulnya dia mengocok ulang kartu itu dengan komposisi kartu yang lama tuh. Nah, karena itu nggak ada gunanya lagi, apalagi tinggal 2 tahun ya, menteri yang akan di-reshuffle juga datang dengan pikiran yang sama, apa? Rampok APBN. Kan walaupun APBN udah kosong, Sri Mulyani bilang APBN udah kosong, tapi tetap masih ada sisa-sisa yang masih bisa dirampok kan. Jadi orang masuk ke kabinet hasil reshuffle dengan prinsip yang sama, yaitu rampok APBN. Kan itu yang diperlihatkan sebetulnya kan. Jadi percuma presiden ngomong tentang reshuffle kalau etiknya itu nggak di-reshuffle kan. Seperti tadi misalnya, begitu presiden bilang threshold hilang, nah orang baru percaya bahwa oke, kalau itu reshuffle akan mengikuti prinsip etik yang sama dengan menghilangkan threshold. Jadi menghilangkan kebiasaan untuk minta partai itu kasih kadernya tuh. Nah ini soalnya tuh, sistem presidensial tapi tergantung pada partai, itu kan konyolnya di situ tuh. Maka terjadi tukar tambah lagi tuh. Kalau dibilang misalnya ya yang profesional keluar, iya, tapi yang profesional keluar juga akan diganti oleh profesional baru yang sebetulnya adalah berkolaborasi juga dengan partai, karena tetap yang masuk sebagai pengganti dia hitung dukungan partai juga, akhirnya begitu. Karena amplopnya akan masuk juga ke DPP partai kan. Kan orang jadi menteri itu kan diijon sebetulnya oleh partai. Nanti partai akan endorse, tapi dengan tukar tambah amplop. Kan begitu, diam-diam kan begitu. Kenapa begitu? Ya karena si menteri ini akan deal dengan DPR dalam menyusun anggaran, di mana DPR dikuasai oleh partai presiden kan. Kan sama aja tuh, nggak ada yang berubah dari konsep reshuffle itu. Jadi Anda menganggap bahwa reshuffle ini selama masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sebenarnya tidak banyak gunanya, hanya sekedar tukar tambah atau kocok ulang kartu yang lama begitu ya? Iya, itu intinya tuh. Karena itu konsepnya sama-sama aja kan, sama
sama dungunya tuh. Mau diganti dengan si A juga datang dengan kelas yang sama dari si B yang dia ganti itu. Jadi itu doang, ganti nama aja, tapi platformnya itu juga, nggak bisa berubah itu. Artinya Anda sendiri tidak tertarik untuk menunggu siapa yang akan terjengkang, siapa yang akan diangkut ke dalam kabinet ini? Dia tertarik buat mendengar beritanya, tapi substansinya kita nggak tertarik. Karena karena berita ya oke, si ini diganti si itu iya, tapi nanti orang isi ini diganti si itu atas perintah siapa, atas dorongan siapa, dan atas jaminan siapa. Kan jadi begitu kan, bukan atas diri dia sendiri itu. Kalau misalnya tiba-tiba yang masuk kabinet itu 2-3 oposisi misalnya, tapi dia orang menganggap itu berarti dibeli. Karena udah ada semacam pengetahuan dasar bahwa presiden itu tidak tahu apa yang mesti dia perintahkan pada si menteri yang baru tuh. Jadi si menteri yang baru itu juga nulis sendiri aja agendanya tuh. Agenda apa ya? Agenda yang diperintahkan oleh sponsornya. Dan setiap menteri baru itu pasti harus izin diam-diam dari oligarki dulu. Jadi itulah, apapun yang keluar dari hasil kocokan itu, kartunya tetap kartu oligarki. Gampangnya begitu. Oke, jadi kita susah untuk mempraktekkan sistem presidensial yang sesungguhnya kalau mentalitasnya masih tetap begitu ya? Yep, betul. Oke, mentalitas presiden atau mentalitas oligarki semuanya ya? Ya, itu 11-12 lah. 12. Bung Rocky, selain itu saya akan tanya sedikit ya, agak ke depan sedikit, bergeser. Tapi ini ada isu yang menarik sebenarnya yang barangkali ya isu kecil tapi penting dalam rangka melihat kemungkinan room kompetisi itu masih ada seandainya presidensial threshold tetap dengan at all cost dipertahankan ya. Tiba-tiba saya tertarik dan memuatnya di channel Refli Harun, Metro TV beri penghargaan ke Anies sebagai governor of inclusive and economic growth ya, jadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif bersama Gubernur Jawa Timur dan kemudian Gubernur Bangka Belitung. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Kalau lihat dari caranya itu sama seperti Banser memberi anggota kehormatan pada Erick Thohir, sama aja sebetulnya tuh. Karena kan kita tahu Nasdem dari awal kasih sinyal pada Anies Baswedan kan. Lain kalau yang memberi penghargaan itu misalnya TV One itu lain lagi. Karena Metro dari awal mau kirim pesan bahwa dia punya sesuatu, barang bagus nih, namanya Anies Baswedan itu. Untuk apa? Ya untuk diujikan apakah ada penerimaan atau betul-betul bisa langsung dipartnerkan dengan orang lain. Kan cuma itu intinya kan. Bahwa Anies berprestasi semua orang udah tahu itu. Tapi karena dia diberi penghargaan oleh Metro, maka pengetahuan orang kemudian menjadi sangat politis kan begitu kan. Gubernur DKI itu dapat banyak penghargaan. Jadi saya bedakan antara prestasi Anies dan Anies yang diprestasikan oleh Metro. Itu beda tuh. Artinya mungkin fortunately Anies sudah dapat sederet pengakuan mungkin ya. Tetapi kalaupun misalnya tidak dapat sederet pengakuan, kalau misalnya intentionnya adalah memang ingin menjagokan, maka akan diprestasikan juga, kira-kira begitu ya? Iya. Oke ya, itu sampingannya sedikit. Nah, kita tahu bahwa itu sampingan tapi utama ya. Karena itu adalah escape clause ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau tidak perjuangan threshold-nya belum berhasil ya escape clause-nya harus ada kekuatan lain di luar koalisi istana ya yang bisa berkompetisi agar tetap menarik kompetisi ini. Kalau enggak kan kita lesu darah. Ya kalau kita lihat lebih jauh dengan diberinya prestasi penghargaan pada Anies, itu artinya Metro TV kasih sinyal silahkan berpartner dengan kami, kira-kira begitu, supaya duit kampanye langsung masuk kan itu sinyalnya kan. Jadi begitu Anies disebut, itu artinya pertanda bahwa
Investor boleh masuk sekarang karena kami punya barang yang bagus, namanya Anies Baswedan itu. Tapi publik merasa ada yang kurang enak lah di situ, karena ya karena metro yang ucapkan itu jadi lain tuh. Oke ya, kita tidak usah menyebut mereknya terus-menerus ya. Bung Rocky ya, kalau Desember ini tidak menyebut hari ulang tahun perkawinan saya, memang rasanya kok kita kurang bertanggung jawab ya. Jadi tanggal 7 Desember itu kita tahu 1 tahun yang lalu ya, dan ini sudah 1 tahun berlalu. Sebentar lagi besok lusa itu sudah akan 1 tahun, dan kita tidak tahu prosesnya sepertinya masih selimuti kabut yang tebal, awan yang tebal. Memang ada proses persidangan peradilan yang saat ini terhadap 2 orang berpangkat di bawah ya. Tapi banyak laporan-laporan, banyak hasil investigasi yang tidak menyentuh dalam persidangan ini. Bahkan disentuh pun tidak ya. Cerita tentang Land Cruiser hitam ya, dan lain sebagainya. Nah, bahkan terus terang saja ada perasaan kita terteror di sini, sehingga komponen-komponen civil society sepertinya tidak bicara lagi terhadap nasib 6 anak manusia yang dihilangkan nyawanya, unlawful killing. Padahal tanpa menyebut siapa dia, latar belakang agamanya apa, kan tidak boleh ada warga negara yang dengan mudah dihilangkan nyawanya. Termasuk warga negara lainnya yang baru-baru ini barangkali juga sempat dibacok seperti yang namanya Jurkani di Kalimantan Selatan itu. Setelah kunjungan Presiden Jokowi hari ini, besoknya ada peristiwa pembacokan yang orang menganggap link to illegal mining, tetapi kemudian prosesnya ternyata terlalu dimoderasi. Kira-kira begitu. Termasuk juga ini, sebagai orang yang paham filsafat, walaupun saya ngomongnya muter-muter, karena saya harus ngomong muter-muter, kita tahu kita bicara tentang hot issue, ngeri-ngeri sedap, apa yang ingin Anda katakannya? Kan kita baca bahwa tetap ada yang hendak dipaksa untuk dilupakan oleh publik gitu. Karena ini menyangkut satu panitia yang mungkin baru bisa dibongkar setelah rejim berganti. Tetapi soal-soal yang menyangkut hak asasi manusia itu, extrajudicial killing, unlawful killing, atau summary execution itu semua istilah-istilah teknis yang menunjukkan bahwa ada pengingkaran terhadap martabat manusia. Jadi pesannya adalah kemartabatan manusia itu yang kemudian harus kita tuntut terus. Karena nggak mungkin kita bikin politics of hope kalau politics of memory nggak kita selesaikan. Jadi kilometer 50 itu udah jadi monumen. Setiap kali kita akan diingatkan bahwa ada memori di kilometer 50. Bagaimana mungkin kita mau hidupkan harapan kalau memori itu belum kita bongkar apa sebetulnya yang ada di situ. Nah, semua yang samar-samar itu menimbulkan dugaan yang makin tebal, dan keterangan pemerintah atau pejabat yang berkepentingan nggak kita lihat hari ini kan. Kita tetap menduga bahwa ini akan jadi black number atau black kasus yang akan ditinggalkan, dibiarkan tuh. Jadi sekali lagi prestasi Pak Jokowi akhirnya akan diingat bagian yang buruk aja, bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal ini ada causa celebre yang bahkan dunia internasional tetap menunggu keterangan dari Komnas HAM, dari keterangan resmi pemerintah. Jadi semakin banyak kasus yang ditunda, semakin penundaan itu menimbulkan pengertian buruk tentang demokrasi itu. Kita ingat lagi begitu disebut kilometer 50, kita ingat lagi soal Munir. Kita ingat lagi soal novel Baswedan tuh, segala macam tuh. Jadi justru ingatan kita menjadi tebal karena ada upaya untuk menghilangkan ingatan. Kan ini intinya tuh. Ingatan yang hendak dihapus akan menimbulkan ingatan baru itu. Itu sama seperti ingatan kita pada mantan, semakin dihapus kenangannya makin kuat. Kira-kira begitu. Dan saya kira selamat ulang tahun perkawinan. Soal 25 tahun perkawinan tidak dengan banyak mantan. Tidak sebanyak mantan Rocky Gerung.
Ya, itu imajinasi aja. Imajinasi ya. Sekarang imagination of hope ya, imajinasi berpengharapan. Ya, itu menghidupkan kembali imajinasi itu juga bagus buat menambah imunitas. Apalagi ya yang harus saya, nah, saya tanggal 9-10 itu adalah sebuah hari yang selalu kita peringati dengan mungkin dengan merenung, dengan gegap gempita, dengan selebrasi, dengan apapun. Dan ini seperti sindiran kepada kita, berimpit harinya. Dan diapit oleh Zainal Arifin Muchtar dan Denny Indrayana lagi kan. Karena Uceng tanggal 8 Desember, Denny Indrayana tanggal 11. Yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 adalah hari anti korupsi sedunia. Tanggal 10 adalah hari hak asasi manusia ketika DUHAM ya, deklarasi human right sedunia. Nah, tanggal 9 itu kita tahu bahwa prestasi pemerintahan Presiden Jokowi tidak baik-baik amat, bahkan sangat tidak baik barangkali dalam soal pemberantasan korupsi, karena IPK, Indeks Persepsi Korupsi, baru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi turun 3 poin, dari 40 ke 37. Artinya negara kita masih terbilang negara korup, karena di bawah 50 skornya. Hak asasi ada kilometer 50 yang menurut saya ya, dan mungkin juga menurut Bung Rocky, itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa masih kabut gelap dan tebal dalam hal hak asasi manusia. Yang lama belum selesai, yang baru tambah lagi, muncul lagi dengan kasus-kasus yang lainnya tentunya. Catatan Bung Rocky terhadap dua isu itu, dan kalau Bung Rocky ya menjadi Presiden Jokowi, apa yang Bung Rocky harus lakukan? Kalau dua isu itu raportnya merah, ya saya akan bilang saya turun sebagai presiden. Karena saya nggak lulus di dua mata kuliah utama, itu human rights dan korupsi itu. Kan reformasi itu menghasilkan 3 institusi. Satu adalah Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah KPK, dan yang ketiga adalah Komnas HAM. DPD juga. Ini dalam segi yang berhubungan dengan citra buruk Orde Baru waktu itu. Kita mau pulihkan hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM. Kita mau pulihkan KKN itu dengan membentuk KPK. Kita mau memulihkan autokrasi dengan membentuk Mahkamah Konstitusi. Tapi 3 lembaga itu akhirnya mengalami pelemahan. Dan itu yang ingin kita ingat nanti tanggal 9, tanggal 10 itu. Selain kita ingat ulang tahun Denny dan Uceng. Tapi kita mau ingat tentang kegagalan pemerintah mempertahankan tiang-tiang integritas di 3 institusi itu. Mahkamah Konstitusi, KPK, dan wilayah-wilayah penegakan hukum melalui hak asasi manusia. Tapi ada berita yang bagi saya juga bagus dalam arti ada peluang untuk mengaktifkan kembali anti korupsi. Karena Novel Baswedan diangkat sebagai ASN dengan 57 orang itu di kepolisian oleh Polri itu. Dan itu berarti bagian yang dituduhkan pada mereka itu dengan sendiri lenyap kan. Karena kan nggak mungkin Pak Sigit itu, Jenderal Sigit, mengangkat Taliban masuk jadi ASN kan, atau kaum radikal tuh. Jadi ini pentingnya bahwa Kapolri sebetulnya paham bahwa ada penyelesaian sebetulnya dengan membatalkan tuduhan publik bahwa Novel Baswedan adalah radikal Taliban. Kan stigma itu melekat pada 57 orang ini kan. Jadi Kapolri punya pengetahuan etik yang memadai untuk mengatakan bahwa mereka bukan Taliban dan bukan radikal. Buktinya saya terima dan saya angkat sebagai ASN. Tinggal langkah berikutnya, kalau dia udah lulus sebagai ASN, artinya nggak ada problem lagi untuk dikembalikan ke KPK kan. Jadi KPK mesti terima lagi dong. 57 ini kan nggak ada problem lagi, sudah dibuktikan terbalik. Nah ini sebetulnya hadiah. Tapi Bung Rocky, kalau Anda jadi Novel Baswedan dan kawan-kawan ya, apakah Anda terima tawaran ini ataukah Anda tetap berdiri di luar dengan institusi 57 plusnya itu? Kalau saya baca psikologinya, 57 ini memang ingin menjadi reserse tuh.
Jadi apapun dia sudah memilih hidupnya untuk mengabdikan diri pada institusi pemberantasan korupsi. Jadi kalau dia balik ke KPK, itu memang habitatnya di situ tuh. Yang terganggu bukan mereka sebetulnya, yang terganggu adalah pimpinan KPK yang sekarang yang merasa apa namanya ini musuh kok balik lagi gitu kan. Dan musuh ini musuh yang sebetulnya beradab. Jadi mereka menunggu pemulihan hak mereka supaya stigmanya hilang dulu tuh. Nah kalau saya bagian dari mereka, pasti saya masuk lagi di situ untuk menggusur yang ada di KPK sekarang tuh. Jadi itu nilainya ada di situ sebetulnya. Jadi dan publik mendukung itu. Melingkar ya, taktik melingkar, masuk dulu Polri, jadi ASN, dan kemudian tidak ada alasan untuk tidak direkrut nantinya. Betul, itu hal yang biasa aja, dan itu wisdom dari Kapolri yang menemukan jalan keluar. Karena kalau nggak di ASN kan, itu artinya sepanjang hidupnya dia akan dianggap sebagai Taliban, dan keluarganya juga akan kena impactnya gitu, sebagai kaum radikal kan. Jadi dengan cara ini dibuktikan secara hukum dan secara etis bahwa stigma pada novel CS itu lenyap. Nah, karena stigmanya lenyap, maka dia berhak untuk kembali ke habitat yang merupakan rasa rindu mereka, yaitu memegang sprindik. Kan paling enak kan kalau kita pegang sprindik kan. Iya, tapi yang jelas mereka bukan penyidik, karena mereka kan bukan polisi, tapi mereka ibaratnya ASN biasa, non penyidik. Jadi mereka bekerja di back office pastinya. Iya, itu satu langkah aja sebetulnya untuk mengaktifkan kembali dia sebagai penyidik. Kan yang penting adalah rasa etis itu dipulihkan tuh. Dan bagi publik itu yang dia tunggu tuh, bahwa nanti di belakang meja aja, tapi Novel Baswedan mau di belakang meja pun orang anggap dia tokoh yang akan mengeluarkan banyak sprindik kan. Entah sebagai konsultan penyidikan atau apa aja. Tapi yang penting simbol moral itu dipulihkan, supaya mereka betul-betul kembali memegang harkat dia sebagai orang yang ingin memberantas korupsi itu. Entah sebagai staf, entah sebagai penyidik yang kemudian diangkat ulang, itu soal-soal yang saya kira ditunggu oleh publik. Jadi artinya Anda mendukung penuh ya? Kalau mereka mendukung dan mendorong agar supaya mereka balikan ke KPK. Oke, jadi step terakhirnya dikembalikan kepada KPK, tapi jalan melingkarnya adalah masuk dulu institusi ini untuk menggagalkan klaim bahwa mereka tidak lulus TWK. Ya, itu. Dan ini memang menimbulkan kontroversi, tapi publik anggap bahwa yang dilakukan oleh Pak Kapolri memang benar, karena memang mereka bukan Taliban. Kan selalu dianggap, kok tapi dia nggak lulus tes kebangsaan. Loh, wawasan kebangsaan itu sudah diperlihatkan oleh Novel CS di dalam prestasi. Nggak perlu lagi dia buktikan melalui tes di komputer. Masa wawasan kebangsaan ditentukan oleh hasil tes komputer yang benar aja. Kalau komputernya buatan luar negeri, juga komputernya nggak berwawasan kebangsaan dong. Apalagi kalau chip komputernya itu dikuasai oleh kelompok bisnis tertentu, itu tambah gawat. Oke, ini terakhir ya, kita mau menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan yang disampaikan Sobat RH ya. Jadi ada kira-kira 2.400 yang watching now ya, percakapan kita ini. Jadi dan banyak sekali percakapannya yang relevan itu. Ada yang bilang negara kok takut nih ya sama koruptor dan rampok sumber daya alam. Takut nih ya sama koruptor dan rampok sumber daya alam. Salam buat Gus Rocky. Ada juga yang bilang begitu. Kemudian bravo Refli Harun dan Rocky Gerung ya. Kemudian ini karena jalan-jalan terus agak susah juga kita. Oke. Aset negara habis terjual, kekayaan alam terus dikeruk hingga habis. Tapi kok utang negara bukannya lunas tapi malah parah. Rakyat miskin, apakah ini prestasi atau halusinasi? Luar biasa ya. Di kilometer 50 dibuat monumen untuk mengingat memori kezaliman. Oke. Nah ini PT 0% ya. PT 0% akan lebih banyak lagi calon presiden yang intelektualitas mumpuni, sehingga bangsa Indonesia yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Kurang lebih
walaupun tidak sempurna bahasanya, maksudnya nanti Ya, bisa disegani intinya, ya. Ini yang mungkin harus dijawab, kaitan presidensial threshold dengan menghasilkan pemimpin yang disegani, tidak hanya di bumi Indonesia tapi juga di bumi lain gitu. Betul. Jadi kalau presidensial threshold dihilangkan, maka akan banyak mutiara yang muncul dari permukaan, dari dasar laut itu, mengambang. Dan itu yang nantinya akan membuat demokrasi ini betul-betul berkilau. Gitu. Sebab kalau ada presidensial threshold itu, ya mutiaranya itu dalam bahasa Yunani itu Margarita anteporkos. Itu Margarita itu artinya mutiara, porkos artinya babi. Jadi seperti memberikan mutiara pada babi, itu nggak ada gunanya tuh. Nah itu pentingnya, tadi pertanyaan tadi datang dari kegelisahan orang banyak untuk melihat ada mutiara yang ditampilkan di etalase supaya demokrasi kita betul-betul berkilau. Jadi intinya tetap, begitu threshold hilang, maka kegairahan untuk berpolitik akan timbul. Nah, karena itu kita ingin agar supaya ujian-ujian elektabilitas itu adanya di channel-channel seperti ini, seperti Refli Harun. Kalau seseorang betul-betul mutiara, ditaruh dimanapun dia akan bersinar. Jangan sekedar di baliho kan. Mestinya kita ulas apa sebetulnya pikiran dia. Itu pentingnya ada orang yang dicecar oleh Refli Harun karena dia ingin jadi presiden. Nah, saya udah dicecar berkali-kali itu, jadi saya udah berhak untuk jadi calon presiden dong. Iya dong. Jadi dengan hapusnya presidensial threshold, siapa tahu nanti, kita tidak tahu kan arahnya, salah satu calon presiden adalah Rocky Gerung. Karena ya, tim suksesnya udah ada tuh. Menjadi calon presiden jauh lebih reasonable ya. Kalau sekarang nggak rasional, karena kata Rizal Ramli membutuhkan triliunan untuk membayar partai-partai politik. Tapi kalau presidensial threshold 0, maka cukup mendekati satu peserta pemilu, maka Anda bisa menjadi calon presiden. Dan mudah-mudahan kita berhasil nantinya. Nah, orang seperti Rizal Ramli itu bisa dilirik oleh berbagai partai itu. Karena orang mengandalkan kemampuan dia untuk menghasilkan arah ekonomi baru. Jadi Rizal Ramli menabung intelektualitas dan itu siap untuk diujikan di forum-forum yang non KPU. Kalau KPU kan itu kan ya apa sih, itu memang seremoni aja, di mana ada MC terus ada kisi-kisi. Tapi kita mau betul-betul berduel dalam pikiran. Itu pentingnya threshold dihilangkan supaya semua orang yang punya pikiran tampil untuk berduel. Begitu demokrasi dihasilkan. Bung Rocky, a closing statement. Setiap minggu kita berupaya untuk melihat keadaan politik dan kita tuntun bangsa ini melalui pembicaraan yang tajam seperti ini. Jadi sekali lagi kita jumpalitan justru untuk menghasilkan konsep supaya konsep itu terang benderang. Konsep presidensial threshold adalah tema utama minggu ini. Jadi sekali lagi Refli Harun akan tetap jumpalitan untuk menuntun penghapusan presidensial threshold dan kita semua berada di belakang Refli Harun Channel. Terima kasih Bung Rocky. Sobat Era sekalian, itu saja Kuat Dicecar pekan ini. Nantikan Kuat Dicecar edisi-edisi berikutnya. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.